Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari Selasa Pekan Paskah yang keempat, tanggal 13 Mei 2025. Kita akan merenungkan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26 dan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Kita menimba inspirasi yang meneguhkan iman dan keyakinan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan untuk kita di hari ini menghadirkan dua hal yang sangat indah dan saling berkaitan, yaitu kesetiaan Allah dalam penyertaannya dan panggilan kita untuk menjadi saksi yang hidup akan kasih Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, kita mendengar bagaimana Injil disebarkan semakin luas, bahkan kepada orang-orang Yunani. Apa yang sangat menarik adalah kalimat sederhana ini. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kalimat ini bukan hanya mencatat keberhasilan pewartaan, tetapi memperlihatkan siapa yang sungguh bekerja di balik semua itu. Bukan hanya para pewarta, tetapi Tuhan sendiri menyertainya. Tangan Tuhan yang menyertai adalah tanda bahwa karya misi dan pelayanan tidak pernah berjalan sendirian. Ketika kita bersaksi dalam kasih, ketika kita beri diri untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak pernah bekerja sendirian. Mungkin kita hanya bisa sedikit tentang satu kunjungan, satu nasihat, satu senyuman, satu kesabaran. Tetapi ketika itu dilakukan dalam nama Yesus dan dengan hati yang tulus, maka tangan Tuhan bekerja melalui semua itu dalam jumlah yang tak terbatas. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, dalam Injil Yohanes hari ini, Yesus mengungkapkan jati dirinya sebagai gembala yang penuh kasih dan kuasa. Ia berkata dengan tegas, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Ini bukan sekadar relasi antara pemimpin dan pengikut, tetapi relasi yang sangat personal dan penuh kasih. Yesus mengenal kita satu persatu. Ia tahu nama kita, luka-luka kehidupan kita, kelemahan kita, dan juga kerinduan terdalam yang ada dalam diri kita. Bahkan ketika kita bingung atau menjauh, Dia tetap mencari dan memanggil kita kembali. Dan yang paling meneguhkan, Yesus menambahkan pernyataannya demikian, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Betapa dalamnya kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mencabut kita dari tangannya. Bukan dosa, bukan masa lalu, bukan kekecewaan, bahkan bukan penderitaan hidup ini. Asalkan kita terus mau mendengarkan suaranya dan mengikutinya, kita akan tetap aman dalam dekapan kasih Tuhan itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul hari ini, kita juga bertemu sosok Barnabas, seorang murid yang dengan rendah hati membuka diri untuk menyertai, meneguhkan, dan membimbing yang lain. Ia disebutkan sebagai orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Gereja dan dunia hari ini sangat membutuhkan lebih banyak pribadi seperti Barnabas itu. Orang-orang yang tidak mencari ketenaran, tetapi menghadirkan kehadiran Tuhan lewat kebaikan hati, kepenuhan roh dan iman yang teguh. Mereka bukan orang sempurna, tetapi orang yang membiarkan tangan Tuhan bekerja melalui hidup mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia mengenal suara kita, Dia menyertai kita,
Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Maka tugas kita adalah belajar mendengarkan suaranya di tengah banyaknya kebisingan hidup. Percaya bahwa tangan Tuhan menyertai langkah-langkah kita sekecil apapun. Dan seperti Barnabas, menjadi pembawa damai, peneguh iman dan pewarta kebaikan bagi sesama. Jangan takut untuk melangkah walau pelan, karena selama kita melangkah dalam kasih, kita berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.